Halo guys, ketemu lagi di channel Kana Studio. Kali ini kita mau jalan-jalan dan mengenal Candi Borobudur. Ikutin terus ya guys. Nah, ini kita lagi mau menuju ke area konter tiket untuk membeli tiket masuk, guys. Untuk tiketnya itu ada dua macam ya guys. Yang pertama naik ke candi didampingi guide, atau yang kedua hanya berkeliling di halaman candi tanpa guide. Dari loket tiket nanti kita akan diantar oleh shuttle ke area Candi Borobudur. Ini sesi setengah 12 sih? Ya. Oh iya. Itu yang belakang nanti tunggu gilirannya sasarannya. Kita ke sana. Nyangkut. Satu rombongan. Nak, kopinya kok dibalikin? Nah, sekarang kita udah turun dari shuttle. Karena kita ambil paket yang naik ke atas candi, kita akan mengambil sandal khusus untuk naik ke atas candi. Harganya berapa aja? 36, 39, 41. Setelah selesai dari counter sandal, kita akan diberi nomor untuk mengikuti pemandu yang akan menjelaskan sejarah di atas Candi Borobudur nanti. Nah, ini kita sudah berkumpul dengan pemandu yang membawa bendera nomor yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini Bapak pemandu sedang menjelaskan beberapa aturan yang harus kita patuhi agar kelestarian Borobudur ini tetap terjaga. Yang dibuat oleh pihak konservasi, pihak pengelola Candi Borobudur di antaranya. situ mau pakai payung. Waktu naik kita harus pakai upanat atau sandal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi kerusakan bagian candi
yang disebabkan oleh sepatu kita. Yang pertama. Yang kedua, harus pakai gelang. Ini untuk membuka pintu naik. Kalau nggak ada gelang, berarti nggak bisa naik. Kemudian sampai di atas kita harus senantiasa bersama-sama, tidak boleh menyebar. Nah, di atas kita nggak boleh masukin tangan ke dalam lubang stupa ya, tingkat 7, 8, 9. Stupanya berlubang, kita nggak boleh masukin tangan. Kita nggak boleh memanjat duduk dalam stupa, pagar maupun di candi, nggak boleh. Memisahkan badannya ini nggak boleh. Makan, merokok di atas tidak boleh. Kalau di sini masih boleh, tapi yang nanti di sana nggak boleh. Nah, kalau bapak ibu melakukan kegiatan itu nggak masalah buat bapak ibu, tapi itu bermasalah bagi saya. Karena apa? Selama kita berada di atas, kita dipantau pakai CCTV yang dikerjakan pihak Polsek di sana, di Prambanan sampai ke Jakarta, sehingga semua kegiatan kita lakukan di atas pantauan mereka. Kalau ada melanggar aturan, nanti yang kena adalah guide-nya. Kalau tamu yang melanggar aturan terus, maka akibat yang terakhir adalah guide-nya yang harus pergi. Artinya guide-nya nggak kerja di sini. Sehingga demikian saya mohon Bapak Ibu untuk mematuhi aturan. Oke, Mario. Atur nuwun. Dulu gini nggak Bu? Dulu gini nggak? Jalan dari sini sama sendiri, nggak pakai satu orang sendiri. Lihat nah itu, tadi tidak kelihatan. Bapak Ibu mungkin bertanya dalam hati ya, mengapa Borobudur dibuat di sini? Mengapa nggak dibuat di Yogyakarta, Kartosuro atau Surakarta, atau di Solo, atau di Semarang atau di Purworejo? Mengapa harus di sini? Alasannya apa? Karena alasannya dari tempat ini, tempatnya mirip dengan bangunan suci yang ada di India, di Kunjara Desa dekat kota Benares di India sana. Kalau di sana dikelilingi pegunungan Himalaya dan dekat pertemuan dua sungai besar, Jumuna dan Gangga, maka kalau di sini bangun dikelilingi pegunungan Menoreh itu, tenggara sampai ke arah barat. Pegunungan Menoreh. Dan sebelah sana, kita lihat ada Gunung Sumbing Sindoro. Utara ada Bukit Ungaran, Bukit Telemonyo, Bukit Andong, dan Gunung Merapi, Merbabu di Pulau. Dan dekat pertemuan dua sungai besar yaitu Elo dan Rogo. Jadi pemilihan tempatnya tidak asal-asalan, tapi di tempat yang sebelum mungkin dan bangun yang ada di sini. Kemudian bangunan tersebut dibangun pada akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9 oleh Raja Samanungga dari dinasti keluarga Selendra. Yang mana dulu Madura apa? Oleh Madura digunakan sebagai tempat untuk meditasi, digunakan sebagai pusat penyebaran agama Buddha dan tempat belajar agama. Bagaimana mereka belajar agama Buddha? Mereka belajar agama Buddha dan mengetahui cerita-cerita dan mengenal simbol-simbol yang ada di Candi Borobudur. Yang mana tinggi bangunan itu ada 35 meter. Saya karena panjang dari batu sama ada 123 meter. Dibangun dan batu sebanyak 55.000 meter kubik atas 2 juta potong batu dengan jenis batu andesit, batu hasil aktivitas gunung berapi yang sering meletus. Dan bangunan itu ada tingkat ada lantai yang mana ajaran agama Buddha dibagi 3 bagian. Lantai dasar namanya kama datu, kama nafsu, datu dunia, menggambarkan kehidupan manusia masih dikuasai nafsu, keinginan yang berbau duniawi. Yang kedua, lantai 2 sampai lantai 5 namanya rupa datu, menggambarkan kehidupan manusia yang sudah terlepas oleh keinginan duniawi namun masih terikat dengan wujud. Yang ketiga, tingkat nafsu arupa datu sebagai simbol nirwana, di mana manusia sudah terlepas oleh keinginan duniawi dan sudah terlepas oleh aturan. Jadi kama datu, rupa datu, dan arupa datu. Monggo kita lanjut dengan kita. Wah, anginnya gede banget. Biar sampai ngebuka. Itu guys, payung.
Gue situ kasnya sama aku satu tuh gembol 3 gitu. Tiga-tiganya di sini lagi. Di sini kita lihat ini menggambarkan kebiasaan bermasal kita di mana orang suka membuat gosip, ngerumpi, membidang kedalam. Kalau orang suka membuat gosip, ngerumpi, membidang kedalam, karena apa? Dia akan mempunyai banyak musuh. Ya, si A suka membidang kedalam si B berarti B. Di waktu si sadar mengatakan apa dikata A, tentang kedalam si B berarti B, banyak A dan B berarti. Orang suka membuat gosip, orang suka ngerumpi, akhirnya akan mempunyai banyak musuh. Nah, di sini kita lihat ini tulisan asli yang ditulis dengan huruf Pallawa, cikal bakal huruf Jawa. Kalau dibaca bisa berbunyi Wirupa. Wi itu yang jelek, rupa itu wajah, Wirupa yang wajah jelek. Jadi menggambarkan wajah jelek dan menggambarkan perilaku yang jelek. Kemudian kalau di sini kita lihat ini terdiri dari beberapa potong batu. Sehingga demikian batu dipasang, baru dipahat, bukan dipahat dulu, baru dipasang, tadi dipasang dulu, baru dipahat, sehingga kita lihat satu relief terdiri berbagai atau beberapa belas potong batu. Oke, mari kita naik yuk. Ayo naik lagi Aston. Hah? Satu dari belum rapi gitu. Bapak Ibu, kalau kita lihat guys, nih. ini bekas pahatan. Tuh ada bekas pahatan. Pahatan apa, Pak? Sehingga dengan demikian patah ya pahatan. Oh, tak. Zaman ditemukan gel antepun-punten pelatarannya nggak, Pak? Betul, sudah ada. Waktu dia tertimbun di Sudah ada. Sudah pun-punnya kan, Gel? Ampun wonten, Pak. Nah, dengan demikian kita ambil kesimpulan Borobudur dibuat oleh manusia, bukan oleh makhluk-makhluk halus, karena ada bekas pahatannya. Nah, mungkin orang tersebut kerasukan roh halus, mungkin loh ya, seperti orang main kuda lumping atau jadilan. Karena pada waktu itu ada setelah kuda lumping itu hampir selesai kan ada waktunya pemain itu jadi tidak sadarkan diri. Pada waktu itu dia bisa makan beling. Kuda lumping itu bisa makan beling, makan talas, kelapa dan sebagainya. Mungkin cara pembuatan ini dulu ada seperti itu, orang semedik itu kemasukan roh baru membuat candipun itu sehingga bisa mengeluarkan tenaga yang besar. Nah, kalau kita lihat baik ini patung Buddha kepala hilang, tanya hilang, pagar hilang karena apa? Itu karena ada di sini orang diambil pemerintah penjajahan, ada rusak karena sering kena gempa bumi. Jadi pembuatannya harus sempurna. Jadi tidak pecah-pecah seperti itu, tidak, tapi sempurna. Ya. Oke, Mas Asani. Oke. Panas ini. Nah, itu ya. Itu patung singa yang belum selesai. Orang sini menamakan singa wurung. Wurung. Wurung itu artinya nggak jadi atau batal. Orang sini percaya kalau orang sedang pacaran naik Borobudur, pacarannya akan batal atau nggak jadi. Tapi benar atau enggak, saya nggak tahu. Ya. Nah, kita akan naik di tingkatan Kamadatu ke Rupadatu, tangga naik dihiasi lidah kepala kala. Kalau waktu, kalau artinya dewa penjaga waktu. Mengisi naik di tingkatan Kamadatu ke Rupadatu dari jelek ke dunia baik sebagai simbol. Kalau orang memiliki antara dunia karena profesinya, maka orang harus hati-hati dalam berbicara. Karena lidah itu bagian api, ada api kecil, api besar. Api kecil sangat bermanfaat bagi manusia untuk memasak, untuk penerangan.
Tapi api besar membuat manusia itu menderita, rumahnya terbakar, hutannya terbakar, mobilnya terbakar. Demikian pula dengan lidah, kalau kita gunakan dengan baik untuk memberi nasihat, memberi hiburan, yang mendengarkan senang. Tapi kalau kita gunakan untuk membentak-bentak, memarahi orang, yang mendengarkan akan susah. Sehingga demikian tangannya dibuat tinggi-tinggi supaya kita harus hati-hati. Oke, mari kita naik lagi. Oke nih guys, Oh, kita di sini mau naik guys. di lantai 2 Tidak singa ini. Iya, iya. ada 3 buah kumpulan cerita ya. Di atas nama Sarah menceritakan tentang riwayat hidup Siddhartha Gautama Sakyamuni, pendiri agama Buddha sekarang. Yang bawahnya Wadana menceritakan kehidupan orang-orang adab suci yang dikeramat dan dihormati umat Buddha yang ada pada pakar nama Jatakamala, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia maupun binatang. Punya kaki burung, punya ekor atas manusia. Kaki burung punya ekor atas manusia. Ini makhluk surga menurut image gaya umat Buddha yang mereka namakan Kinara Kinari. Kinara laki-laki, Kinara perempuan. Mungkin dalam agama lain mungkin semacam malaikat. Aduh, tunggu dulu kakak. Istirahat bentar kakak. Oke, saya akan ambil foto. Berdiri siapa yang ambil foto? Oke deh. Oke guys, jadi kita udah sampai di paling atas. Bentar. Tolong pesanan dulu ininya copot. Itu temasnya tuh. Yang nampak gambarnya. Nah, itu sih dadi ini ya. Oke. Singaraja. Betul sing ngurung. Aku bakal cut dulu ya guys. Apa itu? Oh ini ya. Turunnya apa nak? Sudah cukup mau turun? Benar ya. Sudah cukup mau turun? Mumpung hitam bedak. Oh, jadi tinggi tangganya. Cukup sudah turun ya, atau gimana atau mau turun lagi? Karena begitu turun, scan kita nggak boleh naik lagi, ya. Sudah, kita mau turun? Turun. Oke. Payung dia. Oh ibu, karena antar sampai sini, uangnya lurus saja, nanti belok ke kanan, dia ada payung yang bisa bayar. Satu orang 20.000, kalau jalan lagi sekitar 300 meter ke lagi ada payung lagi yang gratis. Sama-sama mengantar ke tempat parkir. Begitu, sama jalan saya minta maaf pada kata-kata hubungan lagi. Setelah selesai berkeliling di area candi, ada beberapa pilihan untuk kembali
ke area parkiran. Yang pertama ada shuttle terdekat yang berbayar. Yang kedua ada shuttle yang gratis, tetapi kita harus berjalan beberapa ratus meter dulu. Atau ada delman yang biasa disebut andong. Ini aku pilih naik delman karena seru banget dan yang terdekat. Ini jalan-jalan dulu sudahnya nak. Karena foto dulu. Untung kelihatannya ada ini. Kalau pengen belanja apa? Oke guys, gitu dulu buat video aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Buat kalian yang mau ke Candi Borobudur, boleh ya guys. Bye bye.